warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As Alika. Di sini aku akan ajak kalian ke tempat-tempat menarik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Aku akan memberikan tips dan trik serta ide-ide tentang traveling murah. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak cerita berikut ini. Tapi nonton sampai habis ya. Jangan di-skip. Selamat siang dari kota Makassar. Hari ini 29 Desember 2022, tepat saat azan zuhur berkumandang, kami sudah tiba di pelabuhan. Begitu tiba, kami putuskan untuk masuk ke ruang tunggu sementara. Saat baru tiba di pelabuhan tadi, kami diinfokan oleh porter pelabuhan bahwa kapal rencananya akan sandar pukul 6 sore. Jadi teman-teman, hari ini kami akan kembali ke NTB setelah sekitar semingguan mudik ke Makassar. Kami akan naik kapal Pelni yaitu KM Lucer. Jadwal kapal yang harusnya pukul 9 pagi mundur ke pukul 14.00 dan ternyata mundur lagi ke sore atau malam hari. Yang sangat kami sayangkan adalah hari ini kami tidak menerima notifikasi atau pemberitahuan dari PT Pelni akan perubahan jadwal yang terjadi. Kami hanya terima satu kali pemberitahuan, yaitu 2 hari yang lalu, bahwa jadwal mundur ke pukul 14.00. Makanya sejak duhur kami sudah berada di pelabuhan. Tahu-taunya jadwal mundur lagi. Menunggu berjam-jam itu sangat melelahkan ya teman-teman. Nah, sekitar pukul 7 malam kapal pun sandar. Terlihat antusias penumpang untuk antri agar bisa segera naik ke atas kapal untuk bisa segera beristirahat. Gimana keadaan di dalam kapal? Nanti aku cerita ya teman-teman. Kami sudah membeli tiket untuk pemberangkatan hari ini sekitar 10 hari sebelumnya, karena mengingat ini adalah libur Nataru, jadi takutnya nanti nggak kebagian tempat tidur. Bahkan 10 hari sebelumnya pun kami udah dapat tempat tidur yang terpisah-pisah, namun untungnya masih di satu dek yang sama dan masih di area yang berdekatan. Sebelum kapalnya berangkat, aku dan suami putuskan untuk ke musola dulu. Jadi teman-teman, beginilah keadaan di dalam musola kapal KM Lucer. Sampai pukul 23.00 kapal belum juga diberangkatkan. Karena aku sudah sangat capek, jadi aku memutuskan untuk tidur saja. Setelah sholat subuh di musola, aku merasa sangat pusing dan mual. Arus dan gelombang laut sangat keras kala itu. Jadi aku memutuskan untuk tidur saja agar tidak mabuk laut. Karena itu aku juga melewatkan sarapan pagi. Tapi gak apa-apalah daripada mabuk laut. Nah teman-teman, video ini diambil oleh suamiku saat pagi hari. Terlihat badai dan angin yang lumayan kencang. Memang sih beberapa hari terakhir cuaca hampir di seluruh Indonesia itu sangat ekstrim. Bahkan BMKG juga sudah mengeluarkan pemberitahuan akan terjadi gelombang setinggi 4-6 meter. Menjelang sore hari baru aku berani untuk keluar jalan-jalan di sekitaran area kapal karena sudah lumayan mendingan sih, sudah nggak terlalu pusing. Tapi tetap aja arus dan gelombang itu masih lumayan keras ya teman-teman. Kapal Pelni KM Lucer adalah salah satu kapal pelayaran yang memiliki rute pelayaran yang cukup jauh karena melintasi 8 provinsi dan 15 kota dalam sekali berlayar. KM Lucer ini terkenal akan ketangguhannya melewati berbagai kawasan kepulauan yang jauh dan juga ombak-ombak yang besar. Maka tak heran jika rute KM Lucer ini sangat jauh sekali teman-teman, mulai dari barat hingga ke timur Indonesia. Rute KM Lucer adalah dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Denpasar, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Ambon, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke, dan pulang pergi.
Nama KM Luser diambil dari sebuah nama gunung yang ada di Aceh. KM Luser yang dibuat di Jerman tahun 1994 ini memiliki panjang 99,8 meter dan lebar 18 meter. Berat kotornya adalah 6.000 ton dengan kecepatan maksimum bisa mencapai sampai 15 knot. Kapal KM Luser dikenal dengan kapal tipe 1000 karena bisa memuat sampai 970 orang penumpang, dengan tentunya saat ini hanya tersedia satu tipe kelas, yaitu kelas ekonomi. Kapal KM Luser tidak bisa memuat kendaraan seperti mobil, truk, dan sejenisnya. Namun kapal ini hanya bisa menerima pengiriman motor, yang mana motor tersebut sudah harus dipegang terlebih dahulu ya teman-teman. Tangga turun berada di dek 4 bagian belakang sebelah kiri. Kepada penumpang yang akan turun, kami beritahukan bahwa tangga turun berada di dek 4 bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya kepada penumpang lanjutan, berhubung singkatnya waktu kapal sandar di pelabuhan Labuan Bajo, Anda dilarang turun ke darat. Kapal KM Luser yang merupakan sister ship KM Binaya ini beregistrasi di Jakarta. Teman-teman sudah nonton kan cerita tentang pelayaranku bersama KM Binaya di video sebelumnya? Kalau belum, silakan kalian klik link di kolom deskripsi ya. Seperti kapal-kapal perni lainnya, KM Luser juga menyiapkan beberapa fasilitas untuk para penumpang. Antaranya tempat tidur, kamar mandi dan toilet pria dan wanita yang dipisah, makan dan minum selama 3 kali sehari selama pelayaran, life jacket dan pelampung, terdapat kantin dan warung atau toko, minimarket, kemudian ada sekoci, ada musola atau tempat ibadah, tempat hiburan seperti bioskop mini juga ada teman-teman, serta disiapkan air panas gratis untuk teman-teman menyeduh minuman hangat ataupun mie instan. Selamat pagi teman-teman Basur penumpang dan anak buah kapal. Saat ini kapal penumpang Luser telah tiba dan sandar kiri di Pelabuhan 5. Saat ini kapal penumpang Luser telah tiba dan sandar kiri di Pelabuhan 5. Tanggal 31 Desember 2022, tepat pukul 9 pagi, KM Luser yang kami tumpangi telah sandar di Pelabuhan Bima. Teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, aku mau memberikan sedikit saran kepada PT Pelni berdasarkan pengalaman pribadiku. Semoga dengan saranku ini bisa memperbaiki pelayanan dan fasilitas PT Pelni ke depannya. Tiba di Bima berarti selesailah sudah rangkaian cerita mudik Nataru 2022ku bersama keluarga. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ikuti terus cerita travelingku yang lain ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.